Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daisy Nadifa Mumtaz, kelas 11 MIPA dari SMAN 97 Jakarta. Di sini saya akan menjadi tim kontra pada mosi kali ini, yaitu mewajibkan orang tua mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelumnya saya akan jelaskan apa itu orang tua. Orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya, sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa. Selain memberikan pendidikan umum, orang tua juga sebagai pelindung, pengasuh, dan pemberi contoh. Tes uji kelayakan. Seperti yang telah dikatakan oleh tim pro atau tim pemerintah sebelumnya, tes uji kelayakan ini dapat terjadi yaitu kecurangan dan implementasi. Tentu saja pada uji tes kelayakan pasti adanya kecurangan, yang akhirnya setelah kecurangan itu terjadi, orang tua tidak akan memiliki kesadaran atau tidak memahami apapun dari metode, praktik, dan juga materi yang telah diberikan dari ahli yang disebutkan oleh tim pemerintah tersebut pada saat uji tes kelayakan. Dan tentu saja, lalu pada saat tes uji kelayakan tentu saja menguras uang atau gaji ekonomi. Pasti tentu saja adanya selalu beberapa orang yang memiliki tunjangan ekonomi yang lemah. Maka tidak semua orang dapat mengikuti uji kelayakan dan tidak bisa memiliki anak karena tes uji kelayakan adalah syarat untuk memiliki anak. Lagi pula, memang tidak semua orang ingin memiliki atau mengasuh anak, dan juga tidak semua orang akan lulus dalam uji tes kelayakan tersebut, yang pada akhirnya orang tua akan merasa susah untuk menginginkan anak. Akhirnya sehingga orang tua bisa mempersiapkan mental psikologis yang membaik dalam waktu yang diinginkan untuk memiliki anak, dan juga harus memiliki tunjangan ekonomi yang baik untuk mengikuti tes kelayakan tersebut. Dan dari metode, praktik, atau materi yang sama dan juga terus berulang-berulang, hal itu dapat memengaruhi motivasi orang tua karena pengulangan terus-menerus dan memiliki potensial untuk merasa jenuh. Juga menjadikan orang tua dalam penguasaan materi dapat menjadi kurang maksimal dan juga kurangnya bisa berpikir kritis. Yang bahkan hal itu telah terjadi pada generasi kita sekarang, yaitu generasi milenial, yang pada saat mereka pada pembelajaran sekolah juga sering merasa jenuh. Akan ada masa di mana anak akan bertanya dan meminta saran dengan apa yang telah terjadi padanya. Orang tua tidak akan bisa menjawab dengan selama ibu atau ayah di dalam tes uji kelayakan dan seterusnya untuk menjawab saran yang akan diberikan kepada anaknya. Tentu saja anak mereka tidak akan bisa menerimanya dikarenakan itu hanyalah seperti ajar mengajar dan materi yang difokuskan pada sekolah, bukanlah dengan pengalaman tersendiri. Karena pembelajaran selama menjadi orang tua memiliki challenge atau tantangan masing-masing. Apabila diadakannya uji kelayakan ini, maka setiap tantangan yang dilalui keluarga tidak akan bermakna sama sekali. Tanpa adanya uji kelayakan ini juga, akhirnya orang tua dapat memahami perasaan atau emosional atau cara berpikir anak mereka masing-masing. Tanpa adanya latar belakang atau referensi atau basis ilmiah dalam parenting yang memfokuskan mereka dengan pembelajaran metode-metode atau praktik pada uji kelayakan. Menikah juga bukan soal kapan, namun dengan ketentuan dengan siapa dan bagaimana kedua orang tersebut dapat menghadapi semua masalah persoalan keluarga mereka, termasuk anak mereka. Pasti ada di mana orang-orang memiliki kemampuan dan basis parenting yang baik dan dapat dimintai saran mengenai pola asuh anak yang baik. Orang tua berarti telah menjadi dewasa. Dewasa adalah masa di mana orang dapat mengerti bagian mana baik dan buruk, kewajiban diri sendiri, serta apa yang harus dilakukan pada masa tersebut. Sehingga di sini saya sebagai tim kontra, saya tidak ingin atau tidak mewajibkan orang tua mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.